Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK UMN Al-Wasliyah Medan dengan NIM 2514460849. Pada hari ini Sabtu 6 September 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Sekolah SD Islam As-Sakinah Batam dalam rangka penilaian uji kinerja UKPPPG periode 3 tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Bapak mau nanya, apakah kita sudah siap mau belajar? Sudah. Siap mau belajar? Sudah. Yuk, Pak Guru mengecek kerapihan pakaian untuk berdiri Kalau sudah rapi, silakan kalian duduk kembali. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah ketua kelas silakan untuk maju ke depan. Iya, kita bertanya doa, Al-Fatihah, berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi Rabban wa bil Islami dinan. Rabbi zidni ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tepuk tangan untuk Pak Mahfud. Aku akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Al-Fairuz. Kemudian Abror. Kita doakan mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Abdullah Yusuf Arroya, Atika, Hamdan Syahputra, kemudian Hazim. Bapak mau bertanya lagi, hari ini kita mau belajar yang bagaimana kalau kita mau belajar kelompok. Kita setuju? Setuju? Ingat-ingat ini kelompok 1 ya, yang diketuai oleh abang kita Nahlin. Lalu ini kelompok 2. Ini kelompok ini kelompok 2. Enggak, kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. 4 ya. Berarti ada 4. Ada Bang Deta ya. Oke, Bang Deta, dan yang kelima di sini ada Bang siapa kemarin? Bang Zikra yang ganteng dan soleh, amin. Baik, berikutnya Bapak mau bertanya kembali. Pernahkah kalian melihat hewan memakan hewan? Abang Mahfud, apa yang kalian lihat? Hewan apa yang saling memakan? Burungnya dimakan biawak. Ya, burungnya yang disangkar dimakan biawak. Berarti biawaknya lapar. Untuk apa biawak itu makan burung? Supaya mendapatkan energi. Pagi hari ini pelajaran kita adalah tentang rantai makan.
kesepakatan sebelum belajar. Yang pertama, mengingat anak-anakku semuanya, saat pembelajaran kita harus fokus. Tahu fokus? Apa itu fokus? Mendengarkan, melihat, mengamati apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, yaitu saat mau buang air atau belakang, apa boleh dengan syarat harus diizin. Yang terakhir, ya, tidak boleh ramai dan mengobrol. Tujuan pembelajaran. Nah, coba Bang Mahfud dibacakan dengan suara yang lantang. Apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang IPAS? Silakan dibaca. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Acungkan tangan yang paham. Apa itu rantai makanan? Silakan Bang Mahfud. Yang kencang. Saling mengenal. Itu udah benar, ya. Peristiwa kejadian makan dan dimakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain dalam satu ekosistem. Makanan kita buang, sisa makanan di tong sampah. Malam-malam kalian lihat apa yang berkeliaran itu? Tikus yang dimakan. Jadi sisa makanan tadi dimakan oleh tikus. Kenapa tikus dimakan? Uang makan makanan karena untuk mendapatkan energi. Terus tikus dimakan oleh kucing. Di lingkungan kita, realnya ya, relevansinya biasanya jika dimakan oleh apapun, dia akan mati dengan sendirinya. Oke ya, setelah mati bangkai itu dimakan oleh apa? Bakteri. Siapa tadi yang bilang bakteri? Siapa namanya? Amin. Beri tepuk tangan untuk Anda. Nomor 2 silakan dibacakan lagi Mahfud. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup pada rantai makanan. Oke. Di sini ada peran, ya. Rantai makanan terbagi menjadi yang pertama konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Itu terakhir pemurah. Contoh produsen, cuma yang tahu, yang membuat makanannya sendiri. Contohnya belajar dari malam. Contohnya padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ada 2. Kalau ular biasanya di hutan, di sawah, tapi kalau di perumahan oleh kucing. Itu tadi konsumen tingkat 2, itu ular dan kucing. Yang terakhir yang enggak ada lagi kecuali mati adalah konsumen tingkat 3. Contohnya Gibra, contoh konsumen tingkat 3 elang. Betul sekali. Rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh serigala. Iya, serigala dimakan oleh harimau. Terakhir adalah pemurah. Yang terakhir bacakan. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan ekosistem yang lebih besar. Ini nanti peserta didik akan Bapak kasih LKPD namanya, lembaga kerja peserta didik. Setelah itu selesai, kalian akan mempresentasikan ke depan. Biar semangat nasionalisme kita tinggi, kita harus bernyanyi
wajib nasional. Garda Pancasila. Garda Pancasila. Aku mendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju. Ice lifting. 1, 2, 3 tepuk semangat. Pokoknya Pak, asakina sekolah kami, asakina pelajar kami, asakina pembelajaran inti. Oke, video tentang jaring makanan. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Perhatikan semuanya. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator.
adalah memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai tumbuhan. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Terima kasih telah menonton. Sampai sini Pak. Di sini Bapak menggunakan media belajar ada ini. Ini apa namanya? Dalam perannya sebagai apa? Produsen ya. Mendapatkan energi dari sebagai perannya di rantai makanan sebagai. Lalu yang berikutnya, ular apa ini? Ular sawah. Perannya dalam rantai makanan sebagai apa? Ketiga. Apa ini? Ini sebagai perannya sebagai. Nah, terakhir ini mati dimakan oleh yang namanya selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. Apa tentang LKPD? Lembar kerja peserta didik. Bapak mohon menjawabnya sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Silakan didiskusikan dengan kawannya sesuai dengan pertanyaannya. Breaking yang kedua. Tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1. Tepuk 2. 2 kali tepuk 5. Silakan dilihat materi LKPD-nya. Yang nggak kurang paham boleh ditanyakan. Penanya disiapkan. Saling kawannya, saling melihat, saling membantu. Karena ini sudah kelompok, jangan ada yang diem. Yang perlu gambar, kelompok mana? Yang LKPD-nya perlu gambar. Ya, gambar. Ini lemnya, ini gambarnya. Diperhatikan dulu soalnya, butuh gambar tidak? Itu kita masuk ke bagian alur kedua, sintak 2. Silakan. Yang gunting sendiri, yang menulis jawaban sendiri, yang berpikir ini perannya sebagai apa? Ya masing-masing. Jangan lupa perhatikan. Perhatikan semuanya. Ketua regunya dengerin. Nanti kalian tulis. Kelompoknya sudah ada, di situ sudah ada kelompok 1. Ketua. Contohnya Nahlin. Ya. Anggota. Siapa? 1, 2, 3, 4. Tulis namanya. Nama panggilan boleh. Ya silakan. Silakan ditulis dulu. Tulis aja dulu. Ya, silakan. Butuh gambar? Tulis dulu. Iya. Di situ aja tulis. Ya. Yang pertama tulis dulu. Kita udah ditulis ini. Langsung bekerja. Ditulis kelompoknya, makanya perhatikan. Oke.
Tika. Yang lainnya berpikir ya. Sedikit-sedikit. Pakai tangan atau pakai apa? Boleh langsung diguntingin. Mana yang perlu nanti? Baik. Yang rapi. Tulisannya yang bisa dibaca. Ini kelompok 1. Perhatikan adik. Nah, yang kelompok 1, Nunali dan kawan-kawan tentukan peran masing-masing. Badi sebagai apa? Gambarnya ditempelkan di LKPD. Ikuti dulu. Jadi gambarnya Deta dan kawan-kawan sesuai dengan pertanyaan, sesuaikan dengan apa yang ada pada pertanyaan. Yang dibutuhkan, yang kamu potong, ulang semuanya. Ya, itu pertanyaan apa? Bapak kan masih menjelaskan ya ke kelompok 2. Oke, langsung aja kelompok 4 ya. Buatlah sebuah ranting makanan yang kamu ketahui. Apa nih yang diketahui? Tentukan peran masing-masing makhluk itu yang terdapat pada ranting makanan yang ada di hutan. Hewan yang ada di hutan menurut kamu itu apa aja? Ya, diletakkan di sini dengan lem, ya, urutannya. Yang ada di hutan ya, beda yang ada di perumahan, di sawah. Ingat-ingat yang ada di hutan, oke? Sampai di sini Pak Beka. Terima kasih. Oke, silakan dikerjakan. Jadi yang mana yang pertama, gambar apa? Langsung ditulis di sampingnya. Peran tadi sebagai bla 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 bla. Sudah paham ya? Sudah paham? Dengar dulu. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silakan. Dikerjakan yang jelas ini. Aliran energi tidak ke karena pasti sudah dimakan oleh itu sudah pakai energi dari pagi perpindahan energi terus oleh ya maksudnya nanti diganti dikasihkan segera ada yang perlu ditanyakan? Jelas? Gimana? Gak apa-apa harus. Kalau bingung gak apa-apa bertanya. Oh ya, gambarnya ditempel dan diberi keterangan sesuai dengan ini konsumen. Nah ini pengertian aja nih. Apa yang disebut dengan produsen? Karena nanti ada 5 kelompok harus maju satu-satu. Jadi baik-baik semuanya. Di situ kan banyak gambar ya. Ada 2, ada 3, ada berapa? Cukup 1 saja. Gak usah banyak sekali. Sesuai dengan pertanyaannya. Kelompok 2 sudah menempel 2 gambar padi dan tikus. Kita sudah masuk ke rute yang ketiga ya. Bapak Guru membimbing kalian semuanya untuk menjawab LKPD-nya ya. Kita sebentar lagi mau masuk ke babak 4. Mau melihat, mendengarkan, menjelaskan, mendeskripsikan tentang LKPD yang kalian buat per kelompok. Kalau tidak cukup LKPD-nya boleh di belakangnya, kalau nggak cukup ya.
Tikus mendapatkan energi dari padi, ular mendapatkan energi dari itulah perpindahan energi. Baik, kelompok 1 kayaknya sudah selesai. Kelompok lain akan mendeskripsikan atau menjelaskan dari LKPD-nya. Lihat, kelompok 1 mau tampil, silakan maju semuanya. Silakan, ayo maju ke depan, biar cepat. Silakan. Perhatikan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan kelompok 1, yaitu semuanya Khalid, anggotanya Habib, Khalid, Abdullah, dan Putra. Dan kelompok 1 akan menjelaskan tentang rantai makanan. Yang pertama, lihat teman-teman saya, pertama kali sebagai produsen. Yang kedua kali makan tikus. Yuk, kita kamu tadi tikus. Kemudian Perannya sebagai konsumen tingkat 1. lihat ya, kelompok yang lain jadi tutupi mukanya, ini yang dekatkan biar jelas. Yang ketiga ular. Perannya sebagai konsumen tingkat 2. Oke. Yang ketiga, yang keempat, peran elang. Elang. Perannya Perannya sebagai konsumen tingkat 3. Yang kelima, jamur atau bakteri. ini ya. Perannya sebagai pengurai atau dekomposer. Sekianlah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi udah selesai? Silakan. Kelompok 2, silakan. Kelompok Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD kami tentang rantai makanan. Sebutkan kelompoknya dan namanya. Ketua ada saya, Mahfuz. Anggota ada Saka, Bupati, dan Saza. Ini rantai makanan. Padi sebagai produsen dimakan oleh kucing, dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh kucing, dimakan oleh kucing atau ular. Tikus dimakan oleh ular. Ular mati dimulai oleh bakteri, jamur, cacing, dan juga dan lain-lain. Khusus tikus dimakan kucing, kucing dimakan ular, mati dioleh bakteri dan menjadi nutrisi untuk tanaman. Sekian, terima kasih. Rantai makanan Yang kami buat. rantai makanan kami buat. Yang pertama, Produsen, yaitu ada padi. silakan Padi. Geser, kamu geser ke sana. Nanti biar lari. Padi dimakan oleh apa gitu kan? Setelah itu padi dimakan oleh tikus. Diterima. Mana itu tikusnya mana? Kamu kan seperti Setelah itu contohnya. tikus dimakan oleh ular, kucing. Oke, karena kelompok ini kurang biar Pak Guru jadi sebagai predator kan bagus kan? Setelah itu dimakan oleh elang. Setelah mati dimulai bakteri dan juga jamur dan lain-lain. Elang mati dimulai bakteri menjadi nutrisi untuk tanaman-tanaman. Sekian, terima
Apakah pelajaran ini bahagia? Baik, kita berdoa terakhir. Jadi kita perhatikan. Kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal